Kini saatnya berdiri di altanya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata suci-Nya, bersama para malaikat menyembah.
Shalom Pak Atta dan para sahabat yang dikasihi dalam Tuhan. Kali ini kita bertemu lagi dalam sesi RSBR yang saya bawakan atau temanya Allah Maha Tahu, dan ini adalah modul kita di bulan November 2021. Terima kasih Pak Atta buat kepercayaannya untuk saya menyampaikan RSBR ini. Dan di sini saya bukannya mengajar, tetapi kita sama-sama belajar firman Tuhan ya, para sahabat. Amsal pasal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Yeremia pasal 16 ayat 17. Sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka, semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Maha Tahu didefinisikan sebagai keadaan memiliki pengetahuan penuh, sifat mengetahui segala sesuatu bagi Allah yang berdaulat atas segala ciptaannya, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, ditunjukkan dengan cara Ia mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu. Ia mengetahui tidak hanya setiap saat kehidupan kita, namun segala sesuatu di sekitar kita. Karena Ia mengatakan bahwa Ia mengetahui burung pipit yang jatuh, atau ketika kita kehilangan sehelai rambut. Dalam Matius pasal 10 ayat 29 hingga 30. Ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Mari kita belajar salah satu Mazmur, yaitu Mazmur pasal 139 yang ditulis oleh Daud, yang mengupas tentang Allah Maha Tahu. Beberapa cendekiawan Yahudi berpendapat bahwa Mazmur ini merupakan yang terunggul, merupakan perenungan yang sangat hikmat mengenai pengajaran tentang kemahatahuan Allah, yang oleh karenanya harus memenuhi hati kita ketika kita menyanyikan Mazmur ini. Pengajaran tersebut dikemukakan secara terperinci di sini. Mari kita lihat dalam Mazmur pasal 139 ayat 1 hingga 6. Ayat 1, untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Tuhan,
Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat 3. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ayat 5. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ayat 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Mazmur 139 ayat 1 hingga 6 ini menunjukkan bahwa Allah kita itu Allah Maha Tahu. Ia mengetahui segala sesuatu. Seterusnya dalam Mazmur 139 ayat 7 hingga 12. Ayat 7 saya akan bacakan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Ayat 9. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Ayat 10. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ayat 11. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Ayat 12. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Nah, di Mazmur 139 ini dalam ayat 7 hingga 12 ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha hadir. Seterusnya dalam Mazmur 139 ayat 13 hingga 18, saya akan baca ayat 13 hingga ayat 18. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi Mazmur 139 ini dalam ayat 13 hingga 18 menunjukkan bahwa kejadian manusia adalah pekerjaan tangan Tuhan, dan Dia yang tetap mengawasi. Seterusnya dalam Mazmur 139 ayat 17 hingga 18. Ayat 17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya.
ayat 18. Jika aku menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Mazmur 139 ayat 17 hingga 18 ini menunjukkan bahwa Allah kita itu maha kuasa. Itu tentu saja tidak dapat dipahami oleh manusia. Ya, sangat luar biasa Tuhan kita, Allah kita yang maha dahsyat. Seterusnya adalah contoh dalam Alkitab menunjukkan bahwa Allah maha tahu. Saya akan baca dalam Keluaran pasal 3 ayat 7 hingga 9. Ayat 7. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tuhan itu sangat tahu, bahkan memperhatikan kesengsaraan umat Israel di tanah Mesir. Bahkan Tuhan mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah, dan Tuhan tahu penderitaan yang mereka alami. Seterusnya, kalau kita baca di Keluaran pasal 32 ayat 7 hingga 9. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Ayat 8. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ayat 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Kejadian ini berlaku semasa Musa di atas gunung dan menerima hukum dari Allah. Desakan keras orang Israel kepada Harun yang dipercayai memimpin mereka di tengah kepergian Musa. Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Keluaran 32 ayat 1. Tuhan melihat Israel yang dipimpin Musa rusak lakunya. Mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tuhan melihat bangsa Israel, dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur, dan mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung banyaknya orang di situ. Maka mereka naik ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak.
tepat di depan Yesus. Dan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Lukas pasal 5 ayat 21 hingga 22, ayat 21, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayat 22. Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu?" Kisah ini mengingatkan kita bahwa Yesus tidak hanya dapat melakukan mukjizat kesembuhan kepada orang-orang yang sakit, tetapi juga Ia berkuasa untuk mengetahui isi hati orang-orang yang dengki dan iri hati kepadanya. Tidak ada hal yang sulit bagi Allah. Ia adalah Allah yang Maha Tahu. Ini menjadi dasar iman kita kepada Allah, tempat kita bersandar sepenuhnya dan meyakinkan kita bahwa janji-janjinya kepada kita tidak akan pernah gagal selama kita berjalan di dalam Dia. Dia mengenal kita sebelum kita dibentuk. Ia bahkan telah melihat dosa kita dalam segala bentuk keburukan dan kerusakannya. Namun demikian, dalam kasih, Ia membebaskan kita dan mengantarkan kita kepada kasih di dalam Yesus Kristus. Demikianlah RSBR saya yang cukup sederhana ini. Mohon maaf kiranya cara penyampaian saya kurang dipahami. Apapun, saya percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan memberikan kita pemahaman lebih lagi berkaitan dengan tema yang kita pelajari bersama hari ini. Terima kasih, kiranya memberkati. Tuhan Yesus memberkati.